Lu pernah nggak pulang ke rumah, badan udah kayak diperes? Kerja masih lancar sih ya, tapi capeknya tuh capek yang bikin pengen diem. Terus lo lihat istri lo di sofa, scroll TikTok. Sunyi, tapi jempolnya nggak berhenti gerak. Terus dia ngomong satu kalimat yang kelihatannya simple, tapi efeknya kayak ditonjok pelan-pelan. Sayang, kok hidup kita gini-gini aja ya? Nah, di momen itu, banyak suami langsung kesel. Karena yang kebaca di kepala lo bukan dia lagi capek, tapi gue kurang apa. Dan biasanya suami langsung nyari kambing hitam. Ini gara-gara sosmed. Dengerin gue, ini bukan gara-gara sosmed doang. Ini sistem. Ini mesin yang tiap hari nyuapin otak standar hidup orang lain, terus otak lo disuruh percaya itu standar normal. Gue kasih data dulu, biar kita nggak ngomong pakai perasaan doang. Awal 2025, Indonesia punya sekitar 143 juta identitas pengguna aktif media sosial. Dan Instagram sendiri sekitar 103 juta pengguna di Indonesia. Dari data tools iklan Meta yang dirangkum Data Reportal. Terus yang paling nggak ketolong, rata-rata orang Indonesia main sosmed sekitar 3 jam 8 menit per hari. 3 jam bro, itu bukan sekedar scroll bentar. Itu kayak istri lo tiap hari nongkrong lama di kompleks yang isinya orang-orang dengan rumah kinclong, badan ideal, liburan terus, suami romantis terus. Padahal itu cuma cuplikan terbaik mereka. Tapi otak manusia tuh gampang ketipu. Yang sering dilihat dianggap wajar. Sekarang masuk ke inti, cara tahu istri lo ke bawah standar sosmed. Gue mulai dari yang banyak orang salah paham. Tanda utamanya bukan istri lo minta barang mahal. Itu terlalu gampang. Yang terjadi duluan itu lebih halus. Cara dia menilai hidup mulai berubah. Misalnya gini, dulu rumah berantakan dikit dia santai. Sekarang gelas ketinggalan di meja aja bikin dia ngomel. Dulu masak itu seru. Sekarang dia jadi kepikiran, kok nggak kayak di TikTok? Dulu foto bareng lo ya udah foto. Sekarang harus angle, harus lighting, harus filter. Kalau hasilnya jelek, moodnya ikut jelek. Di titik ini, banyak suami nyebutnya rewel. Padahal itu bukan rewel. Itu kepala dia kebanyakan dikasih bahan buat ngerasa kurang. Dan lo bakal dengar kata yang muncul terus. Harusnya. Harusnya rumah kita. Harusnya kita bisa. Harusnya kamu. Harusnya aku. Kata harusnya itu racun. Karena kata harusnya nggak punya garis finish. Lo kejar satu standar, muncul standar baru. Lagi, dan lagi. Kenapa ini terjadi? Karena otak manusia memang suka ngebandingin. Itu normal. Cuma sosmed bikin bandingannya berat karena lo ngebandingin hidup asli lo dengan versi terbaik hidup orang. Ada riset 2025 di Frontiers in Psychology yang nunjukin keterkaitan social comparison di media sosial dengan self-esteem dan hal-hal psikologis lain. Intinya, perbandingan yang makin ekstrim bikin orang makin gampang kena efek buruknya. Sekarang tanda kedua yang paling gampang lo lihat, mood abis scroll. Ini bukan tebak-tebakan, ini kebaca. Habis scroll istri lo jadi lebih tenang, atau makin kepikiran. Kalau abis scroll dia jadi gampang sensi, gampang kecewa, gampang ngomong, kok kita enggak, itu tanda jelas. Bukan karena dia tiba-tiba berubah jadi orang jahat, tapi karena abis dikasih tontonan hidup mulusan, hidup nyata jadi kelihatan kurang. Tanda ketiga, dia mulai narik lo masuk ke standar konten. Keluar kalimat kayak, kok kamu nggak romantis kayak suami orang? Kok kita nggak punya mobil kayak mereka? Kok penghasilanmu sedikit, mana bisa buat hidup? Kok kita nggak pernah jalan-jalan kayak mereka? Kok kamu nggak peka sih? Nah, banyak suami refleks jawab, itu mah settingan. Oke, tapi ngomong settingan itu nggak nyelesain masalah. Karena yang dia rasain tetap nyata. Dia ngerasa hidupnya kalah dan kurang. Dan di sini letak jebakannya. Sosmed itu bukan cuma tempat nonton. Sosmed itu mesin rekomendasi.
Dia ngasih konten yang bikin orang betah. Jadi kalau istri lo kebetulan lagi sering nonton rumah estetik, glow up, couple goals, orang lain jalan-jalan, feed-nya makin penuh sama itu. Standar naik sendiri. Dan efek perbandingan itu bisa kebaca di penelitian juga. Misalnya studi 2024 yang ngukur perubahan self-esteem atau body esteem setelah paparan konten Instagram yang memicu upward comparison. Sekarang gue tebak keberatan lo. Bang, tapi istri gue cuma cari inspirasi, biar termotivasi. Gini ya, inspirasi itu bagus, tapi inspirasi itu bikin lo semangat tanpa bikin lo benci sama hidup sendiri. Kalau habis nonton konten, istri lo jadi makin capek, makin insecure, makin ngerasa kurang, itu bukan inspirasi, itu tekanan. Analoginya gampang, inspirasi itu kayak lihat orang beresin rumah, terus lo ikut beresin dan ngerasa enak. Tekanan itu kayak lihat orang beresin rumah, terus lo beresin sambil ngomel, sambil ngerasa gua nggak pernah bener. Bedanya di efeknya, bukan di kontennya. Oke, terus lo harus ngapain? Pertama, stop jadi polisi HP. Lu ngomong kamu kebanyakan lihat TikTok, itu bikin dia defensif. Dia ngerasa diserang. Dan orang yang ngerasa diserang itu kebanyakan nggak dengerin. Orang yang diserang itu bakal nyiapin balasan. Lu ganti gaya ngomongnya. Pakai kalimat yang gampang, manusia, dan jelas. Sayang, gue lihat akhir-akhir ini kamu sering banyak pikiran, gampang kecewa, dan kayak capek terus. Gue takut kamu kebanyakan ke bawah standar dari sosmed. Gue nggak nyalahin kamu, gue cuma pengen kita nyelesain bareng. Kalimat itu bikin dia ngerasa lo di tim yang sama, bukan lawan. Abis itu, lo masuk ke langkah yang beneran kejadian di rumah, bukan teori doang. Lo bikin satu momen kecil yang putus rantai, 30 menit sebelum tidur tanpa scroll. Bukan detox sok suci, cuma 30 menit. HP taruh agak jauh. Kalian ngobrol, cerita hal receh, atau nonton satu hal bareng yang kalian pilih. Tujuannya simple, otak dia dapat napas dari banding-bandingin. Lalu lo lakukan hal yang banyak pasangan gak pernah lakukan. Bikin standar hidup versi kalian, bukan versi konten. Lo bilang aja santai. Kita tuh sebenarnya pengen hidup enak yang kayak gimana sih? Yang bikin tenang, bukan yang bikin kelihatan keren. Karena banyak orang ngejar sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut kelihatan kurang. Terus, ini yang paling ngaruh tapi sering dilupain suami. Istri lo perlu ngerasa dihargain di rumah. Bukan dihargain pakai hadiah mahal, tapi dihargain pakai kalimat yang jelas. Makasih ya kamu udah ngurus ini itu hari ini. Gue lihat kok, gue tahu capeknya. Kalimat gitu tuh kecil, tapi efeknya gede. Karena kalau di rumah dia ngerasa nggak kelihatan, dia bakal cari patokan dari luar. Dan patokan dari luar itu biasanya kejam. Nah, kalau udah masuk fase belanja impulsif demi gaya hidup, atau istri lo makin sering benci sama badan sendiri, atau tiap hari ngerasa gagal, itu udah bukan sekedar kurang bersyukur. Itu tanda tekanan psikologisnya udah numpuk. Bantuan profesional itu opsi yang normal, bukan aib. Terakhir, gue tutup pakai satu insight yang menarik. Jadi masalah standar sosmed itu bukan bikin istri lo pengen merasa lebih doang. Masalahnya standar sosmed itu bikin istri lo nggak bisa nikmatin yang udah ada. Atau simpelnya kurang bersyukur. Karena kepalanya dibiasain buat menghayal. Dan kalau tiap hari menghayal yang belum bisa istri lo gapai, ya pasti capek. Capeknya bisa berupa jadi marah, jadi nuntut, jadi nyinyir, jadi kok kita nggak bisa kayak mereka ya. Dan buat lo yang sekarang ngerasa, anjir kayaknya istri gue terpapar standar sosmed. Tugas lo bukan jadi pengawas. Tugas lo jadi partner yang narik dia balik ke kehidupan nyata. Gue punya tugas kecil buat lo malam ini. Nggak ribet. Cuma 30 menit sebelum tidur, taruh HP. Terus tanya satu pertanyaan ini ke istri lo. Sayang, akhir-akhir ini yang paling bikin kamu kepikiran apa sih? Udah, habis itu dengerin. Jangan nyela, jangan langsung sok kasih solusi. Dengerin dulu. Kalau konten ini relate, tulis di komentar. Ceritain yang paling sering bikin tegang itu soal apa? Rumah, penampilan, gaya hidup, atau hubungan?
Dan kalau lu mau gue bikin lanjutan yang lebih tajam soal cara ngomongin ini tanpa bikin pasangan tersinggung, tulis aja part 2. Gue si Peci Hitam, bye.